Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Intan Komalasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kuburaya, Unit Kerja SMP Negeri 1 Teluk Pak Kedai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Menggunakan metode teacher center, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga guru yang lebih mendominasi dalam pembelajaran. Saya tidak memperdulikan apakah anak sudah benar-benar paham materi yang diajarkan atau tidak, karena fokus utama saya pada penyelesaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangatlah banyak di setiap semesternya, yang artinya saya cenderung tidak mementingkan anak sehingga pembelajaran berpusat kepada saya sebagai seorang guru. Pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal jika nilai siswa tidak mencapai KKM, tidak sesuai dengan RPP yang saya rancang, dan siswa mendapat nilai yang jelek. Pembelajaran yang seperti ini tentunya tidak mementingkan perasaan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga percaya bahwa memahami karakter anak bukanlah hal yang utama. Saya hanya mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran tidak berfokus kepada anak dan cenderung memaksakan kehendak guru. Guru harus selalu di depan memberi contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya pada siswa tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Beberapa hal yang berubah setelah mempelajari modul ini. Saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan buram sejak lahir. Cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Kini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan kertas yang penuh dengan coretan-coretan. Namun, coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah gambaran sifat dasar anak, baik dan buruk, yang ia sudah bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah dengan menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya bisa membimbing lakunya ke arah yang lebih baik, namun kita tidak akan bisa mengubah atau menghapus coretan dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kemudian saya menggunakan metode student center. Siswa adalah pusat pembelajaran, sedangkan guru adalah penuntun, pamong, atau fasilitator mereka. Guru melakukan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti adalah rambu. Budi pekerti di sini adalah rambu-rambu atau arahan yang kita berikan pada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh dengan kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga menyadari bahwa saya harus menghargai setiap karakter belajar anak, karena setiap anak memiliki keunikan dan kekurangannya masing-masing. Setiap anak tidak sama, bahkan anak kembar sekalipun. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan menjadi motivator. Peran seorang pendidik adalah lebih ke Tutwuri Handayani, di mana seorang guru jika berada di belakang mampu memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kreatif dan inovatif.
mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar disuapi oleh gurunya. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta dengan belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan segera saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah dengan langkah 5M, menerapkan merdeka belajar. Dengan pencapaian profil Pancasila dalam pembelajaran saya juga akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Menerapkan konsep kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali dan melestarikan mengembangkan kebudayaannya. Menerapkan metode student center, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Mengenali karakteristik dan latar belakang siswa. Dengan menjalin komunikasi yang baik, memperkuat bonding atau ikatan antara guru dan siswa yang memiliki hubungan yang sehat baik dengan orang tua maupun gurunya lebih bisa mengendalikan emosi saat berada di bawah tekanan atau berhadapan dengan situasi yang sulit. Guru dapat menunjukkan bahwa siswa bisa mempercayai gurunya sebagai orang tua yang lebih dewasa. Kemudian siswa perlu tahu bahwa mereka didengar dan dicintai oleh gurunya. Mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan sebelum memulai, dalam proses, dan sebelum mengakhiri pembelajaran. Dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian kesimpulan dan refleksi yang saya ambil dari modul 1.1. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.